Saya Zahra Maulida dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang aspek penawaran wisata. Berikut pengertian aspek penawaran wisata. Aspek penawaran wisata merupakan produk yang diberikan kepada wisatawan untuk dapat dinikmati. Selanjutnya, menurut Medlik 1980, dalam Arianto 2005, ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah attraction atau daya tarik. Daerah tujuan wisata, selanjutnya disebut DTW, untuk menarik wisatawan pasti memiliki daya tarik, baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat budayanya. Yang kedua adalah accessible atau transportasi. Accessible dimaksudkan agar wisatawan domestik maupun mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata. Yang ketiga adalah amenities atau fasilitas. Amenities memang menjadi salah satu syarat daerah tujuan wisata agar wisatawan dapat tinggal lebih lama di DTW atau daerah tujuan wisata. Yang keempat adalah ancillary atau kelembagaan. Adanya lembaga pariwisata, wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari DTW apabila di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan atau protection of tourism dan terlindungi. Selanjutnya, menurut Smith 1988 dalam Pitana 2005, mengklasifikasikan berbagai barang jasa harus disediakan oleh daerah tujuan wisata menjadi 6 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah transportation, kedua travel service, ketiga accommodation, keempat food service, kelima activities and attraction atau recreation culture or entertainment, dan yang keenam adalah retail goods. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Norma Agustin dengan NPM 18311234045528. Saya akan menjelaskan tentang aspek permintaan pariwisata. Itu untuk menurut ekonominya adalah sejumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pelanggan dengan mampu untuk membelinya dengan waktu dan harga tertentu. Kemudian terdapat hubungan yang tetap antara harga pasar dengan jumlah permintaan. Itu dari McLellan Tosh atau Goldner atau Ricci 1996-297. Untuk permintaan dalam kepariwisataan atau tourism demand itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada potential demand, yang kedua ada actual demand. Yang potential demand itu adalah sejumlah orang yang berpotensi untuk melakukan perjalanan wisata karena memiliki waktu dan uang yang relatif cukup untuk melakukan perjalanan. Untuk actual demand adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan wisata pada suatu daerah tujuan wisata tertentu. Sekian dan terima kasih dari saya dan akan dijelaskan pada teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niwayan Faustina dengan NIM 1831123404512. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor permintaan dalam kepariwisataan. Faktor-faktor menurut Medlik 1980 dalam Arianto 2005, faktor-faktor utama dan faktor lain yang mempengaruhi permintaan pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, harga. Harga yang tinggi pada suatu daerah tujuan wisata akan memberikan imbas atau timbal balik pada wisatawan yang akan bepergian sehingga permintaan wisata pun akan berkurang, begitu pula juga sebaliknya. Yang kedua, pendapatan.
Apabila pendapatan suatu negara tinggi, kecenderungan untuk memilih daerah tujuan wisata sebagai tempat berlibur akan semakin tinggi juga. Dan bisa jadi calon wisatawan membuat sebuah usaha pada daerah tujuan wisata jika dianggap menguntungkan. Yang ketiga, sosial budaya. Dengan adanya sosial budaya yang unik dan berciri khas atau berbeda dari apa yang ada di negara calon wisata berasal, maka peningkatan permintaan terhadap wisata akan tinggi. Hal ini akan membuat sebuah keingintahuan dan penggalian pengetahuan sebagai hasanah kekayaan pola pikir budaya wisatawan. Yang keempat, ada sospol atau sosial politik. Dampak sosial politik belum terlihat apabila keadaan daerah tujuan wisata dalam situasi aman dan tentram. Tetapi apabila hal tersebut berseberangan dengan kenyataan, maka sosial politik akan sangat terasa dampak dan pengaruhnya dalam terjadinya permintaan. Yang 5, ada intensitas keluarga. Banyak atau sedikitnya keluarga juga berperan serta dalam permintaan wisata. Hal ini dapat diratifikasi jumlah keluarga yang banyak, maka keinginan untuk berlibur dari salah satu keluarga tersebut akan semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari kepentingan wisata itu sendiri. Yang keenam, ada harga barang substitusi. Di samping kelima aspek di atas, harga barang pengganti juga termasuk dalam aspek permintaan, di mana barang-barang pengganti, misalkan sebagai pengganti daerah tujuan wisata yang dijadikan cadangan dalam berwisata. Contohnya seperti Bali sebagai tujuan wisata utama di Indonesia. Akibat suatu dan lain hal, Bali tidak dapat memberikan kemampuan dalam memenuhi syarat-syarat daerah tujuan wisata, sehingga secara tidak langsung wisatawan akan mengubah tujuannya ke daerah tersebut seperti Malaysia dan Singapura. Harga barang komplementer merupakan sebuah barang yang saling membantu, atau dengan kata lain, barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi, di mana apabila dikaitkan dengan pariwisata, barang komplementer ini sebagai objek wisata yang saling melengkapi dengan objek wisata lainnya. Yang terakhir, sedangkan menurut Jackson 1989 dalam Pitana 2005, melihat faktor penting yang menentukan permintaan pariwisata berasal dari komponen daerah asal wisatawan, antara lain jumlah penduduk atau population size, kemampuan finansial masyarakat atau financial means. Yang kedua, waktu senggang yang dimiliki atau leisure time. Yang keempat, sistem transportasi dan sistem pemasaran pariwisata yang ada. Karakteristik permintaan pariwisata. Yang pertama ada elasticity. Sifat permintaan terhadap pariwisata elastis terhadap peningkatan penghasilan. Semakin besar pendapatan, peluang untuk terjadinya permintaan pariwisata akan semakin besar. Hal tersebut juga berlaku secara makro, yakni pendapatan suatu negara membesar, maka peluang masyarakat dari negara tersebut untuk melakukan perjalanan wisata semakin besar. Yang kedua ada sensitivity. Karakteristik ini menunjukkan permintaan pasar pariwisata sangat sensitif terhadap isu-isu politik, sosial maupun keamanan, seperti kondisi politik suatu negara, keamanan, hingga kondisi kesehatan. Yang ketiga ada expansion. Permintaan pariwisata secara menyeluruh terus mengalami peningkatan. Yang keempat ada seasonality. Karakteristik ini yang berarti permintaan pariwisata tersebut mengenal musim, yakni terdapat waktu di mana musim tertentu permintaan akan tinggi atau sepi pengunjung. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi umum yang terjadi di daerah
asal wisatawan seperti musim libur Natal, musim liburan sekolah, dan musim panas di Eropa dan Amerika. Tren wisata baru yang ada di Indonesia. Indonesia pada saat ini telah menyiapkan diri untuk menyambut tren wisata baru, yaitu tren yang diprediksikan berubah setelah pandemi. Tren wisata baru ini dimaksudkan ditandai dengan peningkatan kepedulian wisatawan terhadap kesehatan, kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Tren wisata ini mengalami pergeseran dari pariwisata massal ke pariwisata alternatif. Pariwisata massal adalah dimaksudkan untuk orang-orang yang berpergian berwisata secara berkelompok dengan grup untuk mengunjungi suatu destinasi. Sedangkan untuk pariwisata alternatif dimaksudkan untuk orang yang ingin berpariwisata lebih ke budaya lokal yang ada di destinasi wisata tersebut. Kemudian mereka tujuan untuk berwisata yaitu untuk mencari hal-hal yang baru, yang belajar dari alam sekitar mereka. Perkenalkan, nama saya Divalia. Saya akan menjelaskan tentang pergeseran tren wisata yang dapat digarap melalui 3 poin pariwisata, yaitu 3S. S yang pertama yaitu Serenity. Serenity menurut Cambridge Dictionary Online diterjemahkan dengan keadaan damai, tenang, tanpa kekhawatiran, dan rileks. Lawan katanya adalah keadaan kacau, tidak menentu, kekhawatiran, panik, berantakan, stres, atau ketegangan. Serenity dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu serenity in mind atau pikiran, serenity in feelings atau perasaan, dan serenity in physical atau fisik. Selanjutnya ada S yang kedua, yaitu sustainability. Konsep sustainability merujuk pada keberlanjutan wisata karena bisa bersinergi dengan banyak hal di luar faktor wisata semata. Dalam beberapa hal, istilah yang sering dipakai adalah sustainable tourism, yang dimaknai sebagai konsep tetap mengunjungi sebuah tempat sebagai turis dan mencoba membuat dampak positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan perekonomiannya. Kemudian S yang ketiga yaitu spiritually. Aspek ini mencerminkan pada sesuatu yang bersifat God spot karena merespon sesuatu yang mistik dan berdimensi motivasi diri. Spiritual sebagai sesuatu yang lebih luas cakupannya dari agama, lebih dipahami secara kompleks oleh banyak orang. Nah, dengan menggarap poin 3S tersebut sangat cocok untuk dijadikan pilihan berwisata pada era new normal atau era pandemi saat ini, karena pariwisata saat ini mengedepankan kebersihan, kesehatan, serta menjaga jarak sampai menimbulkan wisata tanpa sentuhan. Pilihan wisata yang ada yaitu salah satunya seperti desa wisata atau ekowisata, pegunungan, pantai, atau tempat-tempat religi seperti Sungai Gangga yang ada di India, Hagia Sophia yang ada di Turki, serta Kuil Meiji yang ada di Jepang.